Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Tuan Rabu Pahing ya, menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan Eyang Semar itu siapa? Jin atau manusia atau guru spiritual agama Hindu kan ya. Eyang Semar itu ya, semacam-macam ya, tergantung Anda yang mempresentasikan. Kalau saya sendiri itu adalah jin ya. Jin tanah Jawa. Eyang Semar ya, Sabdo Palon itu adalah jin tanah Jawa. Atau juga bisa itu adalah sebuah gambaran ya, mitologi ya, mitologi. Nah, mitologi ketika dia dikultuskan ya, akhirnya banyak jin yang menyerupai Eyang Semar. Mitologi ya, tahu mitologi. Contoh misalkan ya, Candi Prambanan, ada kisah Loro Jonggrang. Apakah itu asli atau tidak? Apakah itu hanya mitologi ya? Sama seperti itu. Ya. Akhirnya muncul ilmu Aji Bandung Bondowoso. Jadi ketika kita merapalkan ilmu Aji Bandung Bondowoso, maka kita akan sekuat Bandung Bondowoso. Apakah itu Bandung Bondowosonya yang asli? Ya tentunya tidak. Nah, itu adalah jin yang menyerupai Aji Bandung Bondowoso. Jadi hanya seperti itu ya. Kita tidak perlu berpikir oh Semar itu siapa, yang Semar siapa. Ya. Yang paling penting ya teman-teman Rabu Pahing ya, kita menjalani kehidupan ini adalah bagaimana supaya kita menjadi baik ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi baik dengan jalan apapun gitu loh ya, dengan jalan apapun ya. Jalan apapun ini ya, masing-masing jalan kan kita punya ya. Anda misalkan agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya itu jalan Anda menuju Tuhan. Ya pegang yakini itu ya. Anda ngaku katakanlah saya beragama Hindu, saya beragama Buddha, ngaku toh, tapi tidak pernah menjalankan agama Anda gitu. Tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa menempuh jalan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Malah terobsesi dengan Eyang Semar ini siapa? Ya. Pemahaman itu ya, kalau dibahas panjang lebar. Karena tergantung dari pemahaman orang lain juga gitu ya. Saya takut terjadi ya, pemahaman. Kalau saya pribadi ya, Eyang Semar itu ya, jin yang ada di tanah Jawa atau juga hanya cerita pewayangan saja. Ya, yang menggambarkan Semar Gareng Petruk. Ya, Semar Gareng Petruk. Lah yang bisa juga akan dipersamakan dengan sedulur papat lima pancar. Sama bisa seperti itu. Banyak mitologi seperti itu banyak. Nah, itu kan proses ya. Proses sejarah. Tapi sekarang ini ya, akhirnya menjadi pengkultusan. Nah, sampai muncul keris Semar Mesem. Keris Semar Mesem untuk pengasihan. Coba kita pakai logika. Keris Semar Mesem gambarnya gambar Semar. Sehinggawe katakanlah pandai besi misalnya. Kira-kira kodamnya Semar itu. Kira-kira kodam Semar Mesem. Apakah Eyang Semar? Bukan. Mosok Eyang Semar itu sudah tadi 1 juta gitu ya, enggak mungkin gitu ya. Jumlah keris Semar Mesem ya yang ada di Indonesia itu lebih dari 1 juta. Semar Mesem kuning-kuningan itu loh, sini di pasar Loak itu. Ya. Loh, kira-kira kalau itu diisi dengan kodam, apakah Eyang Semar yang masuk itu? Lah, tujuannya dibuatkan keris Semar Mesem tadi. Itu tujuannya supaya orang itu tersugesti. Oh, ini adalah keris Semar Mesem. Harapannya memiliki filosofi seperti Semar. Harapannya seperti itu, tapi disalahgunakan. Digawe pengasihan. Orang berpikir bahwasanya yang menempati keris tersebut adalah Eyang Semar. Ini ngawur ya. Padahal ya bukan jin. Sama halnya dengan lukisan Nyi Roro Kidul.
Oh ini Nyi Roro Kidul asli ini. Pernahkah Anda berpikir bahwasanya Nyi Roro Kidul itu satu? Terus lukisan Nyi Roro Kidul itu ada katakanlah 1 juta. Di rumah paranormal itu kan oke lukisan Nyi Roro Kidul. Maksud Nyi Roro Kidul iso dadi 1 juta. Impossible. Yang pasti adalah jin yang menyerupai wujud Nyi Roro Kidul. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda tersesat. Ya, sehingga Anda mengkultuskan, oh ini lukisan Nyi Roro Kidul. Ini pemberian Nyi Roro Kidul. Ini ditempati Roro Kidul. Akhirnya Anda percaya, akhirnya Anda kasih sesaji dan sebagainya. Iso-iso disembah. Padahal itu adalah jin. Anda akan tertipu ya semacam ini ketika Anda tidak melatih olah batin. Olah rasa, olah batin, bekas suasana alam, pasti ketipu teman-teman. Saya bisa tahu hal ini itu karena saya pernah mengalami ya. Ketika saya ini ziarah ke sebuah makam, ya saya melihat bahwasanya yang di makam itu adalah pahlawan itu. Gitu. Ya pahlawan, oh ini makamnya misalkan Untung Suropati, pahlawan itu. Tapi ketika saya lihat dengan batin saya, ini bukan, ganti jadi ular naga. Ketika saya lihat lagi, ternyata itu adalah tombak. Jadi adalah jin yang menempati tombak yang ada di dalam kuburan itu, makam itu, bukan Untung Suropatinya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, jadi kita ini akan tertipu karena kotam itu bisa menyerupai apa saja. Bisa malih rupa, bisa menyerupai apa saja. Nah, supaya Anda bisa mengidentifikasi, supaya Anda bisa mendeteksi, yang perlu Anda lakukan adalah kuasai olah rasa. Olah rasa bekas suasana alam itu harus Anda kuasai. Tanpa Anda menguasai itu, ya, maka jangan harap Anda bisa melihat kebenaran yang sejati. Ya akhirnya ketipu. Oh ini Eyang Semar, oh ini Sunan Kalijogo, oh ini Siliwangi, padahal itu adalah jin, makhluk halus yang menipu diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman Rabu Pahing. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.